Baik, adik-adik sekalian, sekarang kita kembali lanjutkan pembelajaran geologi yang sebelumnya diajarkan oleh Pak Anis. Tadi kita sudah awali dengan doa ya. Kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas kita. Mudah-mudahan dengan doa itu menjadi kekuatan besar bagi adik-adik dalam mengikuti segala pembelajaran, dan tentunya pembelajaran yang diikuti oleh adik-adik semua insya Allah mendapatkan berkah. Yang paling utama dari setiap kegiatan kita adalah berkahnya. Pelajaran yang diajarkan Pak Anis sebelumnya apa? Oke, tentang virus ya. Virus. Bagaimana pandangan adik-adik tentang virus itu? Ada yang bisa satu berbicara? Yang kita tahu tentang virus. Oke, virus itu bukan makhluk hidup. Satu pandangan. Ada pandangan yang lain? Virus itu makhluk hidup. Jadi kalau begitu ketemunya di mana? Ya, kita adalah manusia yang berakal, diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk hidup yang berguna, khalifatan. Ini jahilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk hidup di bumi sebagai pengelolanya. Bisa bergabung dengan kelompok-kelompoknya dulu. Ya, coba bergabung dengan kelompoknya. Depannya dengan LKPD yang ada di depannya adik-adik semua. Limbah domestik atau hasil pembuangan oleh manusia masih menjadi penyebab utama pencemaran air sungai Musi dan anak sungai Musi. Salah satunya adalah sampah plastik, seperti yang terlihat pada aliran anak sungai sekarang. Bisa dari usaha kegiatan yang kategorinya air limbah domestik seperti itu, dan juga mungkin kalau ada juga mungkin dari sampah-sampah juga yang masuk. Ya, sudah bisa disimak tadi videonya. Ini kaitannya dengan kondisi Sungai Musi yang ada di Palembang. Ya, sudah tergambar dengan jelas bagaimana kondisinya pada saat itu dan apa yang diupayakan oleh pemerintah. Nah, sekarang dilihat di LKPD-nya halaman pertama, bisa adik-adik berdiskusi apa yang diminta di dalam LKPD itu yang saya bagikan tadi. Jawab. Semuanya stop. Tidak ada lagi yang kerja di LKPD-nya itu. Kalaupun belum selesai sebentar di teknisi bagaimana? Karena kita berpacu dengan waktu. Nah, sekarang perhatikan di materinya apa dan mengapa lingkungan itu penting. Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi. Artinya kita tidak bisa hidup tanpa lingkungan. Ya, jadi lingkungan penting dan begitu sangat penting untuk kita jaga kelestariannya. Kemudian jenis pencemaran. Ada pencemaran air yang kita kenal. Kalian bisa berpikir, oh seperti ini contohnya kalau pencemaran air. Kemudian ada namanya pencemaran udara. Sudah tidak kasih lagi di telinganya adik-adik semua. Bagaimana itu contohnya pencemaran udara. Pencemaran tanah. Sudah tidak asing lagi. Jadi ini ada di sekeliling kita. Menjadi masalah di sekeliling kita. Kemudian penyebab umum kerusakan lingkungan. Kegiatan pembangunan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sering menimbulkan perubahan lingkungan. Perubahan menjadi kerusakan lingkungan yang terkadang dalam taraf yang sudah mengkhawatirkan. Perubahan lingkungan akibat pencemaran lingkungan saat ini sudah menjadi isu lokal. Maksudnya lokal, seperti misalnya hanya di Kajuara, bukan hanya di Kajuara, tapi sudah masuk dalam skala nasional. Bangsa kita Indonesia mengalami itu, seperti misalnya masalah sampah ini sudah menjadi isu nasional. Dan isu global, seperti misalnya pandemi kemarin, merubah tatanan kehidupan, merubah lingkungan. Itu global, seluruh dunia menghadapinya. Kemukakan pendapat kalian mengenai terjadinya perubahan lingkungan. Ya, terjadinya perubahan lingkungan. Nah, disinilah
kemarin saya tanyakan boleh bawa HP, yang bawa HP boleh browsing. Inilah pemanfaatan, kita manfaatkan apa yang disiapkan oleh Om Google untuk kita. Bukan hanya dipakai untuk bermain, bukan hanya topik, bukan hanya Facebook dan lain-lain, tapi dipakai untuk proses pembelajaran, membantu adik-adik untuk lebih giat belajar. Nah, sebentar ya, saya berikan dulu penjelasan tentang tugas-tugasnya. Kemukakan pendapat kalian mengenai terjadinya perubahan lingkungan. Kalaupun sempat menyimak di sini, boleh itu tadi ditulis ataupun mendapatkan di Google, boleh. Silahkan. Per kelompok mungkin beda-beda penjelasannya. Itulah kita belajar, namanya kurikulum merdeka. Silahkan merdeka, bebas. Yang penting terarah. Ya. Kemudian yang kedua, pencemaran atau perubahan lingkungan apa saja yang menjadi masalah di lingkungan sekitar tak? Saya ulang, pencemaran atau perubahan lingkungan atau masalah lingkungan apa yang menjadi masalah utama di lingkungan sekitar tak? Pasti ada. Dan itu silahkan berdiskusi dalam kelompoknya. Kelompok ini mungkin beda dengan di sini dengan di sini. Nah, beda. Silahkan. Kemudian faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya apa penyebabnya? Gali dalam literatur, buka di Google. Cari apa di situ penyebabnya. Mengenai masalah pampers misalnya, tumpukan pampers bagi anak kecil. Nah, apa? Gali penyebabnya di situ di Google. Tanya Om Google, dia begitu pintar. Kemudian yang ketiga, menurutmu apa yang menjadi akar penyebab munculnya permasalahan yang kamu kemukakan? Akar penyebabnya lagi. Contoh misalnya saya berikan ketika kalian mengangkat masalah kemarau, masalah lingkungan, kemarau, atau cuaca ekstrim. Penyebabnya cuaca ekstrim adalah pemanasan global. Pemanasan global. Itu penyebabnya. Akarnya terjadinya pemanasan global itu apa? Nah, misalnya silakan komunikasi di kelompoknya. Bisa juga adik-adik membuka di penelitiannya orang dengan membuka Google Scholar. Bisa dicari hasil penelitiannya para pakar di Google Scholar.co.id. Ketik di Google-nya. Nah, cari sumbernya. Sumbernya itu di linknya ini. Nah, seperti misalnya ini tidak ada. Kali ini buat ini itu dia. Nah, ini di atas ini. Kompas.com.
Perhatikan di nomor 4-nya. Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan yang adik-adik kemukakan di nomor 2, dampaknya bagi kelangsungan hidup organisme. Contohnya misalnya banjir. Apa dampaknya banjir? Bisa mendatangkan misalnya penyakit. Nah, didapatkan dari literaturnya. Sumbernya mana? Lagi-lagi link yang saya minta. Dituliskan mendatangkan banjir misalnya, bisa mendatangkan kekurangan air bersih. Nah, didapatkan dari sumber dari mana? Kemudian ini kan tugasnya sampai hari Senin. Bisa ada 1-2 orang kita wawancarai, paling kurang 1 yang kita anggap bisa. Misalnya Bapak tak tahu, Bapak kalau sudah banjir apa kira-kira yang terjadi? Nah, misalnya Bapak seorang petani, pasti dia bisa menjelaskan kalau sudah banjir tanaman padi kita bisa gagal panen. Misalnya, jadi silakan berpikir yang kritis. Nanti kita di Seninnya kita berdiskusi pemaparan materi, mungkin ada saja yang tidak sependapat. Wah, kalau sama saya harus begini kan? Selesai sampai di poin ketiga semua. Poin keempat. Nah, poin keempatnya artikelnya dan wawancaranya kan tidak mungkin dilakukan di sini ya. Nah, di rumah atau mungkin di sekolah ini kalau ada guru yang dianggap dipandang oh ini mampu memberikan jawaban. Yang penting intinya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai tidak pernah diwawancara dituliskan oh wawancara dengan Pak ini dan ternyata faktanya tidak pernah diwawancara. Bukan saya tidak bisa melihat kita semua melakukan wawancara, tapi ada saat yang maha kuasa yang maha melihat. Akhir-akhir ini ada seorang ibu guru yang bermain-main sama siswanya. Oh itu yang bilang petani Pak? Yang clue yang pakai clue keluar. Clue-nya adalah bumi ini bulat. Ada yang sudah tahu kuncinya itu? Tidak. Belum tahu kuncinya? Kalau misalnya kita semuanya sepakat ya, bumi di belakang. Nova, jika 8 itu 2, 6 itu 1, maka 88 itu 4. Oke. 4. Jika 88 itu 4, 96 itu 2, maka 95 itu 1. Pemanas udara. Oke, cukup sekian. Jadi intinya dalam pembelajaran kita kepada semuanya yang ada di sini harus kita tanamkan di kepala dalam diri kita bahwasanya saya masuk duduk 1,5 jam di dalam kelas harus ada yang saya tahu. Rugi kita datang duduk di sini kalau tidak ada yang 1 tahun sekalipun hanya sedikit. Yang penting mak barangkah sedikit saja. Oh hari ini saya duduk hari Sabtu dari jam 11 sampai jam 12. Saya tahu oh ini contohnya polusi udara. Saja. Yang penting mak barangkah. Oke, itu saja penguatan dari saya. Untuk selanjutnya mudah-mudahan kita ketemu di hari Senin. Dan selamat beraktivitas. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, terima kasih. Balik kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya sehingga apa yang kita rencanakan saban hari insya Allah kita akan aplikasikan hari ini. Jurusan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Rahman. Amin. Selesai.
Ada Pak, Berapa orang? 3 orang Pak. 3 orang atas nama Rizky Amelia, Andi Dexa sama Muslimah Pak. Menggunakan ada yang bisa membaca di atas tentang tujuan dari pembelajaran kita sejak hari Sabtu. Coba sudut kiri belakang. Oke, baik. Oke, silahkan. Saya berikan waktu barang selesai ya. Jadi tidak bisa kita berlama-lama di fase ini. Selanjutnya saya mau presentasi setiap kelompok. Dari kelompok mana dulu yang mau membacakan? Kemudian harap yang lain memperhatikan dengan seksama. Saya sebut namanya untuk menanggapi. Tanggapan itu dalam bentuk pertanyaan, tidak sependapat ataupun sependapat. Kalau saya teman sekelompoknya, karena saya secara acak saja saya baca namanya di sini ya. Siapa dari kelompok mana? Sana kelompoknya ketua kelas. Silakan ketua kelas. Ya. Kemukakan pendapat kalian mengenai terjadinya perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan disebabkan karena 2 faktor, yaitu alam dan manusia. Dan yang kedua, pencemaran. Garing perubahan lingkungan apa saja yang sering terjadi masalah di lingkungan sekitarmu. Berikan contohnya serta faktor penyebabnya. Adanya pencemaran sampah plastik yang membuat lingkungan kita menjadi kotor. Yang ketiga, menurutmu apa yang terjadi akan penyebab munculnya permasalahan yang kamu kemukakan pada poin nomor 2 di atas tadi? Menurut ID, penyebab pencemaran lingkungan oleh sampah plastik yaitu adanya penggunaan plastik kemasan, limbah rumah tangga maupun industri yang terus berbentuk dalam jumlah besar secara berulang. Kemukakan pendapat kalian mengenai terjadinya perubahan lingkungan. Pendapat kami, banyak sekali orang yang masih tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Masih banyak orang yang membuang sampah secara bebas atau tidak pada tempatnya. Akibat yang ditimbulkan adalah kerusakan lingkungan yang mereka tidak sadari. Dari Brayuli, Beko, Gerak perubahan itu kenapa? Apa di situ apa yang bisa merubah itu menjadi penggeraknya yang maksudnya apa yang di situ yang menggerakkan terjadinya perubahan itu? Apanya, komponen apanya itu asap yang merubah Asapnya itu. yang merubah Asapnya menjadi udara yang panas. Asapnya berubah menjadi awan. Terus dari panasnya udara dapat berubah menjadi pemanasan global. Ada yang bisa membantu temannya? Atau sudah puas? Atau ada yang mau menambahkan? Silahkan. Kurang tepat, masih ada katanya kurang tepat, temannya bisa membantu? Silahkan. Silahkan berkomunikasi. Ozon sekarang semakin menipis. Akhirnya apa? Sinar ultraviolet, sinar matahari yang masuk ke bumi itu semakin banyak. Kapasitasnya semakin tinggi. Ilustrasinya adalah awalnya itu ozon bisa dia setebal bumi ini, tapi karena asap itu karena bermogas menjadikan dia semakin tipis. Akhirnya panas matahari sedikit yang tersaring. Makanya sangat jauh berbeda kondisi kemarau tahun. Karena pada saat daya tahan tubuh kita kuat, otomatis dampak pencemaran polusi udara tidak dapat menyentuh kita.
Bisa diulang sekali lagi. Saya juga belum memahami. Karena pada saat daya tahan tubuh kita kuat, otomatis dampak pencemaran polusi udara tidak dapat menyentuh kita. Daya tahan tubuh yang Maksudnya kuat. gitu Pak, kayak kan polusi udara kan ada dampaknya kayak penyakit pernapasan. Kalau daya tahan tubuh tak kuat, tidak bisa dinalarkan kalian cukup tak kuat itulah. Menurut dari manis. Nah, itu jawabannya mau tidak. Menurut kita Terima Pak. Oke, terima. Sudah dulu karena tinggal 15 menit. Jadi saya berikan penguatan terkait dengan pertanyaan di sana. Daya tahan tubuh, bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh? Sementara permasalahan yang dihadapi adalah tentang polusi udara. Jadi secara umum meningkatkan daya tahan tubuh itu banyak hal. Olahraga itu sekalipun polusi udara. Kemudian makan makanan yang bergizi sehat. Hindari pola hidup yang tidak sehat. Kemudian sekalipun polusi udaranya hebat, begitu keras, tapi kalau daya tahan tubuh tak tentara di dalam tubuh tak, sistem imun tak bekerja dengan baik, insya Allah bisa dinetralisir. Oke, seperti itu saja penguatan dari saya tentang asap rokok, asap rokok, pencemaran udara. Kenapa saya bahas asap rokok? Ya, tadi saya pikir di sini tidak ada yang suka mencemarkan udara dengan kreteknya. Ada yang biasa merokok. Dihisapnya bisa aja. Dulu sih Pak. Oke, silahkan ditinggalkan. Kalaupun sekarang, oke, ada, tapi tinggalkan sekarang. Itu bukan hanya kita yang rusak, tapi orang di sekitar. Untuk proses diskusinya hari ini saya anggap 5 kelompok. Saya anggap selesai semuanya. Tapi kelompok saya tidak panjang. Ditulis jawabannya di belakang ya. Gambarnya. Sebentar ikannya. Oke, baik, silakan duduk. Mungkin masih ada, saya minta waktunya kurang 2 menit. Ada bisa salah satu di antara kita yang bisa menyampaikan apa yang kita dapat. Apa yang kita dapatkan pembelajaran hari ini dan 2 hari yang lalu. Satu orang saja diwakili, satu orang.
pencemaran lingkungan, asap polusi, dampak dari banjir, Dalam menghindari dari pencemaran lingkungan, yaitu menghindari banjir, membuat sampah pada tempatnya. Oke, itu saja. Sudah ada ya. Satu mewakili keseluruhan. Dan saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan insya Allah masih ada kelanjutannya nanti, tapi untuk proses selanjutnya siklus pertama ini dan siklus kedua 2 kali pertemuan insya Allah mungkin dari tanggal akhir Oktober nanti. Saya minta waktunya lagi adik-adik untuk seperti ini ya. Siap. Oke. Dan selanjutnya saya sampaikan bahwa kegiatan kita terpantau langsung dari Malang, Jawa Timur. Ya, ini sementara aktif kamera saya dipantau di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur sebagai kampus saya. Oke, dan saya ucapkan terima kasih atas bantuannya. Insyaallah mak barakah. Berkah buat saya dan utamanya kepada adik-adik sekalian. Amin. Wah.